Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik keagungan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat Islam sepanjang masa, terdapat banyak rahasia tersembunyi dalam setiap kalimatnya. Al-Quran mengisahkan berbagai tokoh sebagai pelajaran, dan di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat beberapa sosok misterius. Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat 9-26 secara singkat. Kisah Ashabul Kahfi dapat dinukil dari buku kisah-kisah dalam Al-Quran, karya Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni. Buku tersebut menjelaskan bahwa kelompok pemuda tersebut adalah kelompok pemuda yang teguh agamanya, sekalipun harus melanggar aturan pemerintah. Diceritakan, kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, bermula dari negeri yang bernama Apasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dakanus. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak mentaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyatakan bahwa mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dakanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan, agar mau menyembah berhala. Namun, mereka tetap teguh dalam pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan sang raja. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. QS Al-Kahfi 13-14. Kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada di sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Katmir yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah, sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakanus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan, mereka tertidur selama 309 tahun di gua tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10-11. Ingatlah, Raja Dakanus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua hingga ratusan tahun terlewati. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut. Negeri Apasus telah dipimpin oleh raja yang saleh. QS Al-Kahfi 10-11. Dalam surah Al-Kahfi ayat 12, Allah berfirman, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. QS Al-Kahfi 12. Ada pendapat yang menyatakan bahwa para pemuda tersebut yang dimaksud dalam kelompok Ashabul Kahfi adalah pengikut dari Nabi Isa alaihissalam. Namun, jumlah mereka masih belum diketahui secara pasti, antara 7 atau 8 orang. Namun, dalam penyebutan bahasa Arab dalam surah Al-Kahfi dapat menunjukkan jumlah kelompok Ashabul Kahfi ada 7 orang. Kemudian disebut juga kata ataf yang berarti 8 orang dengan anjing yang mengikuti mereka di dalam gua, meski masih banyak perbedaan pendapat. Menurut buku Cahaya Al-Quran, karya Quraisy Shihab, pada dasarnya kisah Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quran semata-mata juga dapat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan manusia dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat kelak. Kisah Nabi Uzair, tertidur 100 tahun dan dihidupkan kembali. Kisah Uzair yang disebutkan dalam berbagai riwayat. Kisah tersebut juga diceritakan dalam buku Ia Hidup Kembali Setelah Mati 100 Tahun, yang berisi kisah-kisah mengharukan yang mempertebal iman, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zeki Al-Syafa. Cerita bermula saat Uzair pulang kampung dari perjalanannya mengembara. Saat itu, dia melewati sebuah bangunan yang sudah rusak. Kemudian, dia memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan tersebut untuk beristirahat. Uzair masuk ke dalam bangunan tersebut sambil menunggangi keledainya. Dia lalu turun dari keledai memeras anggur dan meletakkannya di dalam bejana. Dia juga mengeluarkan roti dan memasukkannya ke dalam bejana berisi perasan anggur tersebut, kemudian memakannya. Setelah itu, Uzair bersandar dan meletakkan kedua kakinya pada dinding sambil memandangi atap dan sekelilingnya. Dia tahu bahwa penghuni rumah itu sudah lama meninggal karena dia menemukan tulang belulang manusia. Uzair pun berpikir,
Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur ini? Pikiran Uzair ini bukan sebagai bentuk keraguan, tetapi sebagai wujud kontemplasi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendengar apa yang dipikirkan oleh Uzair, kemudian mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Uzair. 100 tahun kemudian, Allah kembali menghidupkan Uzair. Malaikat bertanya kepadanya, "Berapa lamakah engkau tinggal di sini?" Uzair menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Malaikat lalu memberitahu, "Sesungguhnya engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu." Ternyata, roti dan minuman anggur itu masih utuh. Kemudian, malaikat berkata lagi, "Lihatlah keledaimu." Ternyata, keledainya tinggal tulang belulang. Dengan izin Allah, malaikat menyeru kepada keledai itu agar hidup kembali. Tulang belulang keledai itu berdatangan dari segala arah hingga membentuk keledai utuh dan hidup kembali. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, lalu kami membalutnya dengan daging." Quran Surah Al-Baqarah 259. Uzair membawa keledainya berjalan menuju rumahnya dahulu. Sepanjang perjalanan, dia melihat orang-orang asing, dan mereka pun tidak ada yang mengenal Uzair. Sampai akhirnya dia sampai di rumahnya. Tinggallah seorang wanita tua yang berusia sekitar 120 tahun. Jika dihitung, usia Uzair saat itu adalah 140 tahun. Namun badannya masih sama seperti pemuda 40 tahun. Uzair bertanya kepada nenek itu, "Wahai ibu, apakah benar ini rumah Uzair?" Wanita tua itu menjawab, "Benar, ini memang rumah Uzair." Wanita itu menangis dan berkata, "Aku tidak pernah menemukan seorang pun yang masih mengingat Uzair." Uzair berkata, "Akulah Uzair. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan aku selama 100 tahun. Kemudian, dia membangkitkan aku kembali." Wanita itu berkata, "Alhamdulillah, sesungguhnya kami telah kehilangan Uzair sejak 100 tahun lalu, dan kami tidak pernah mendengar namanya." Uzair menegaskan, "Sesungguhnya orang yang dikabarkan telah mati. Maka doakan aku agar Allah menyembuhkan dan mengembalikan pandangan mataku sehingga aku dapat melihatmu. Jika engkau benar-benar Uzair, tentu aku akan mengenalmu." Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengusapkan tangannya pada kedua kelopak mata wanita itu. Subhanallah, mata wanita yang sudah tidak bisa melihat itu menjadi sembuh dan bisa melihat kembali. Uzair berkata, "Bangunlah dengan izin Allah." Wanita itu bangkit dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Uzair." Uzair juga diyakini sebagai seorang nabi di luar 25 nabi yang wajib diimani. Ia juga seperti Khidir yang juga diyakini sebagai nabi. Uzair juga diriwayatkan dalam salah satu hadis dari buku Umur dan Silsilah Para Nabi, karya Jihad Muhammad Hajjah oleh Abi Hatim Al-Razi. Dalam tafsir Ibnu Hatim, Nabi Uzair alaihissalam adalah salah satu nabi yang tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diimani umat Islam. Abi Hatim menukil dari riwayat Najiyah bin Ka'ab al-Adi dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa Nabi Uzair alaihissalam disapa sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzair, Nabi Allah, telah keluar dari kotanya, dan dia adalah seorang pemuda. Dia melewati sebuah negeri yang telah hancur. Al-Hafiz Abu Al-Qasim menyebutkan silsilah dari Uzair bin Jarwah. Riwayat lain menyebutkan sebagai Uzar bin Suhaib bin Adi bin Ayub bin Darzan bin Nuri bin Taki bin Fadas bin Alyar bin Harun bin Imran. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa makamnya berada di Damaskus. Ketiga, kisah pemindahan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Kisah pemindahan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata juga terdapat dalam Al-Quran. Surat An-Naml. Kisah Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Bilqis ini berawal dari kabar yang dibawa burung hudhud. Kala itu, burung hudhud membawa kabar bahwa ada kerajaan bernama Saba yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Bilqis. Kendati kerajaan tersebut makmur, rakyatnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis yang berisi larangan untuk bersikap sombong dan memerintahkan sang ratu datang berserah diri. Menerima surat tersebut, Ratu Bilqis mengirim pasukannya untuk menemui Nabi Sulaiman. Namun, Nabi Sulaiman tidak tertarik dan menolak hadiah-hadiah atau persembahan yang dibawa. Setelah mengetahui sikap Nabi Sulaiman dari cerita suruhannya, Ratu Bilqis mengerti bahwa pasukan dan kerajaannya bukan tandingannya. Setelah berunding dengan penasihatnya,
Ratu Bilqis akhirnya memutuskan untuk menghadap langsung Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istananya. Dalam surat An-Naml ayat 39, seorang jin bernama Ifrit bersedia memindahkan singgasana sang ratu sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surah An-Naml 39. Namun, dalam surat An-Naml ayat 40, ada seorang hamba Allah yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, "Aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Quran Surah An-Naml 40. Masih dalam surat An-Naml ayat 40, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat singgasana Ratu Bilqis di hadapannya. Ketika dia melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Quran Surah An-Naml 40. Ketika Ratu Bilqis tiba di istana Nabi Sulaiman, sang ratu begitu terkejut sebab istana Nabi Sulaiman terlihat begitu mirip dengan istana miliknya di negeri Sabah. Bahkan, singgasana yang seharusnya ada di negeri Sabah nampak di istana Nabi Sulaiman. Melihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya, Ratu Bilqis akhirnya menyatakan keimanannya dan meninggalkan kebiasaan menyembah matahari. Keempat, kisah lelaki pemberani dalam surat Yasin. Surat Yasin mengabadikan kisah tentang kegigihan lelaki dari ujung kota untuk berdakwah, mengingatkan kaumnya dari kesesatan. Dia berangkat untuk mengingatkan kaumnya tentang 3 utusan Tuhan yang didustakan. Imam Ibnu Katsir menukilkan dari Ibnu Ishaq, menyebutkan mereka bernama Saduk, dan Salom. Dalam riwayat lain, disebutkan utusan itu bernama Samun, Yohana, dan Paulus. Mereka mendatangi seorang raja di negeri bernama Antakiyah. Almarhum pakar hadis Ali Mustafa Yakub pernah menjelaskan ayat yang terangkai dalam Quran surat Yasin ayat 13 sampai ke 32. Mereka memperkenalkan kepada negara Antakiyah para dai yang diutus Nabi Isa alaihissalam untuk berdakwah kepada warga Antakiyah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Antakiyah saat itu dipimpin oleh raja bernama Antikos yang menyembah berhala. Para dai menyambut datangnya seruan dakwah mereka dengan mengancam utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami berangkat karena kami mengajak kamu kepada keimanan, dan kami tidak meminta upah dari kamu." Quran Surah Yasin 21. Ibnu Katsir mengatakan, Habib adalah seorang tukang tenun yang sakit-sakitan. Dia menderita lepra, namun dia juga seorang yang dermawan. Separuh dari hasil kerjanya selalu disedekahkan. Habib pun disebut menderita pikiran lurus. Sementara itu, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub mengatakan, Habib adalah seorang ahli ibadah yang menghabiskan usianya untuk beribadah di salah satu gua di pinggiran negeri Antakya. Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, Habib berusaha menolong para dai dari ancaman penyiksaan dan pembunuhan. Dia menasihati kaumnya agar mengikuti ajaran dakwah para dai. Lantas, Habib mengatakan, ikutilah orang-orang yang dalam berdakwah tidak meminta imbalan, karena mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Yasin 21. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan, penduduk negeri itu sangat geram mendengar nasihat Habib. Mereka pun melemparinya dengan batu hingga gugur sebagai syahid. Ketika itu, datanglah malaikat menyambut rohnya sambil berkata, "Masuklah ke surga." Menjawab sambutan malaikat, Habib lantas mengatakan, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku mengampuni aku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Selain mengandung nilai sejarah, ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Al-Quran di atas. Di antaranya persiapan mental dalam menjawab tantangan dalam dakwah. Nabi atau beberapa riwayat disebutkan, utusan Nabi Isa alaihissalam itu menghadapi kaumnya yang menyembah berhala. Mereka mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaumnya meragukan dan menolak ajakan tersebut. Habib bin Najjar atau siapapun namanya bersedia membuktikan kepada kaumnya ketulusan para rasul itu, meski dia berada jauh dari kota. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran Surah
dalam ayat itu disebut sebagai tempat jauh dari kota. Adanya tempat bergegas menunjukkan sesuatu yang penting dalam hidupnya, sehingga harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kelima, kisah pengikut Firaun yang membela Nabi Musa, lelaki beriman dari keluarga Firaun. Pertarungan antara keimanan dan kekufuran, antara hak dan batil, akan senantiasa ada di setiap zaman. Dengannya, akan tersingkap jati diri para pembela dan pendukung dari masing-masing pihak. Para pembela dan pendukung kebatilan terus mencari-cari dalih untuk membenarkan kebatilan mereka dan menempuh segala cara untuk membela dan mempertahankannya. Sedangkan ahlul haq, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah dan menempuh cara-cara yang diridhoi Allah Azza wa Jalla sampai datang kemenangan yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Quran Surah Al-Isra 81. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Musa kepada Firaun dan para pembesarnya, seperti Haman dan Karun. Saat itu, Firaun adalah seorang raja, Haman adalah menteri, dan Karun adalah orang Israel yang merupakan kaum Nabi Musa, tapi ia memeluk agama Firaun sekaligus membesarnya. Dia memiliki harta melimpah. Saat Nabi Musa alaihissalam mendatangi mereka, membawa kebenaran, membawa bukti ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dan keterangan yang nyata dari sisi Allah, Firaun tetap dalam kesesatannya, bahkan semakin sesat dan menyesatkan, dan terus melanjutkan kesewenang-wenangannya. Karena itu, dengan nada mengingkari kerasulan dan kenabian Musa, mereka Firaun dan pembesarnya berkata, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sihir yang kamu ciptakan, dan kami tidak beribadah kepadamu?" Quran Surah Al-Mu'minun 4. Setelah semua hujah telah sampai kepada Firaun, dan ia tidak dapat berbuat apapun, kecuali hanya ingkar. Dan dengan provokasi para pembesarnya, maka ia mulai menggunakan kekuasaannya. Firaun mengamini hasutan para pembesarnya dengan mengatakan, "Kita akan bunuh anak-anak laki-laki mereka, para pengikut Musa, dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Sesungguhnya anak-anak orang beriman itu adalah ancaman bagi kita." Quran Surah Al-Qasas 4. Di tengah situasi itu, ada seorang lelaki yang beriman dari keluarga Firaun yang menyembunyikan keimanannya. Ketika Firaun bermaksud membunuh Nabi Musa, lalu meminta pendapat dari para pembesarnya, maka orang ini mengkhawatirkan Nabi Musa. Kemudian, ia dengan keberaniannya, namun tetap dengan lemah lembut, menyarankan agar Firaun tidak melakukan niatnya tersebut. Ia sampaikan itu sebatas pada usulan dan penyampaian pendapat yang jujur. Dari pendapat ulama, lelaki mukmin ini adalah seorang dari keluarga Firaun. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah anak paman Firaun, dan ada juga yang mengatakan bahwa dia termasuk orang yang selamat bersama Musa. Ibnu Jarir memilih pendapat ini dan membantah orang yang mengatakan bahwa lelaki tersebut berasal dari orang Israel, dengan bukti Firaun mau memperhatikan dan mau mendengarkan perkataannya, dan tidak jadi membunuh Musa pada saat itu. Seandainya orang ini adalah dari bangsa Israel, tidak diragukan lagi. Tentu, dia akan segera mendapatkan hukuman karena dia termasuk orang Israel. Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak ada yang beriman di antara keluarga Firaun kecuali laki-laki ini dan istri Firaun. Lelaki ini yang datang dari ujung kota bergegas-gegas raya berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang merundingkan tentang kamu untuk membunuhmu. Oleh karena itu, keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, laki-laki yang beriman dan menyembunyikan keimanannya dari kaumnya ini tidak menampakkan keimanannya kecuali pada hari di mana Firaun mengatakan akan membunuh Musa. Maka lelaki tersebut menampakkan keimanannya dan berani menampakkannya di hadapan Firaun. Ini dia lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan, dia berani menasihati Firaun dengan perkataannya yang sangat santun. Nabi SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan adil dalam riwayat yang lain. Perkataan hak di hadapan pemimpin yang halim. Apa yang dilakukan lelaki ini merupakan tingkatan jihad yang paling tinggi. Ucapan anak paman ini merupakan salah satu bentuk keadilan dan kebenaran, karena dalam penyampaian pendapat itu, ia telah membuka rahasia keimanannya yang selama ini ia sembunyikan. Seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut Firaun yang menyembunyikan keimanannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki?" Karena dia mengatakan, "Tuhanku ialah Allah." Padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Jika dia berdusta, maka dustanya itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan jika dia benar, maka sebagian dari apa yang diancamkannya kepadamu
akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Quran Surah Al-Mu'minun 28. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, nasihat seperti ini merupakan perkataan yang diungkapkan dengan nilai kelembutan yang sangat tinggi, kekokohan, dan akal yang sempurna. Hai kaumku, untuk mulah kerajaan pada hari ini dengan kekuasaan di muka bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Quran Surah Al-Mu'minun 29. Dia mengingatkan mereka, jangan sampai kerajaan ini dicabut dari mereka, karena tidaklah suatu negeri itu bertentangan dengan agama, melainkan negeri itu akan dilenyapkan dan akan dihinakan setelah dimuliakan. Itu juga terjadi pada keluarga Firaun. Mereka masih terus keraguan, melancarkan perlawanan dan pengingkaran terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengambil kerajaan, kekuasaan, istana, kekayaan, kenikmatan, dan kesenangan yang ada pada mereka. Lalu mereka ditenggelamkan ke laut dalam keadaan hina. Kehormatan dan kedudukan tinggi mereka berubah menjadi kehinaan dan tempat yang paling rendah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Firaun berkhianat dan menuai bantahannya terhadap perkataan orang yang beriman tadi. Firaun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu melainkan jalan yang benar. Quran Surah Al-Mu'minun 29. Dalam perkataan dan bantahannya ini, dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada rakyatnya. Dia mengatakan, aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Yaitu maksudnya, tidaklah apa yang aku serukan kepada kalian ini kecuali akan menuju jalan kebenaran dan kebaikan, serta jalan petunjuk. Ini merupakan kedustaannya, walaupun kemudian para pengikutnya mematuhinya dan mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun. Padahal perintah Firaun sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Quran Surah Al-Mu'minun 29. Dan Allah berfirman, Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Quran Surah Al-Mu'minun 29. Tidaklah di antara para pemimpin yang mati, di mana pada hari kematiannya dalam keadaan dia khianat kepada rakyatnya, kecuali dia tidak mencium wanginya surga. Dan sesungguhnya wanginya surga itu akan tercium dari jarak sejauh 500 tahun perjalanan. Demikian sedikit kisah keimanan lelaki dari keluarga Firaun. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu alam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.